Dunia menyorot Selat Hormuz, jalur sempit yang memisahkan Iran dan Semenanjung Arab, urat nadi ekonomi global. Selat ini bukan hanya sekadar jalur air, melainkan titik vital yang menjadi pusat perhatian dunia setiap kali ketegangan geopolitik meningkat. Letaknya yang strategis menjadikan Selat Hormuz sebagai salah satu kawasan paling sensitif di planet ini, di mana setiap peristiwa kecil dapat berdampak besar pada ekonomi global. Setiap hari, sekitar 20% pasokan minyak dunia, setara dengan jutaan barel melewati selat ini, diangkut oleh ratusan kapal tanker raksasa. Tanpa jalur ini, banyak negara akan kesulitan memenuhi kebutuhan energinya. Ketergantungan dunia pada Selat Hormuz membuatnya sangat vital, namun sekaligus sangat rentan terhadap ancaman. Pada titik tersempitnya, hanya 39 km, Selat Hormuz menjadi choke point strategis. Siapapun yang menguasai wilayah ini secara langsung memegang kendali atas aliran energi dunia. Inilah sebabnya setiap ketegangan di kawasan ini selalu menjadi perhatian utama negara-negara besar. Kini, di tengah perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Selat Hormuz berubah dari jalur perdagangan menjadi zona perang aktif. Armada kapal perang dari berbagai negara berpatroli, menciptakan suasana tegang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ranjau laut, drone bersenjata, dan rudal-rudal canggih kini mengintai setiap kapal yang melintas. Ancaman serangan bisa datang kapan saja, membuat pelayaran di selat ini menjadi sangat berbahaya dan penuh risiko. Penutupan selat oleh Iran, meski hanya sebentar, langsung memicu gelombang kejut di pasar energi dunia. Harga minyak melonjak tajam, para pedagang di bursa panik, dan terminal minyak di berbagai negara terpaksa menghentikan operasinya. Peristiwa ini menjadi pengingat betapa rapuhnya sistem energi global yang sangat bergantung pada satu jalur sempit. Konflik regional ini dengan cepat berubah menjadi krisis global yang memengaruhi miliaran orang. Dari antrean panjang di SPBU hingga kekhawatiran di pasar saham, dampaknya terasa di seluruh dunia. Selat Hormuz, sekali lagi, membuktikan dirinya sebagai urat nadi yang menentukan nasib ekonomi global. Ketegangan di Teluk Persia yang telah lama membara, akhirnya meledak pada akhir Februari 2026, ketika dunia menyaksikan babak baru dalam sejarah konflik Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, kawasan ini memang dikenal sebagai salah satu titik panas geopolitik dunia, dengan berbagai kepentingan negara besar yang saling bertabrakan. Namun, kali ini, situasinya jauh lebih genting dan berbahaya dari sebelumnya. Pada malam yang mencekam itu, Amerika Serikat dan Israel secara tiba-tiba melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah target strategis di Iran. Rudal-rudal melesat menembus langit gelap, menghantam fasilitas militer dan pusat pemerintahan, menandai dimulainya perang terbuka yang selama ini hanya menjadi ancaman di balik layar. Serangan mendadak ini menewaskan Ayatollah Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dan langsung memicu gelombang kekacauan di ibu kota Teheran. Jalanan dipenuhi warga yang panik, ambulans berlomba menembus kerumunan, sementara pasukan keamanan berusaha mengendalikan situasi yang semakin tak terkendali. Dalam waktu singkat, Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi perdagangan minyak dunia. Kapal-kapal tanker terpaksa berhenti, sementara kapal militer Iran menebar ranjau laut dan mengancam akan menyerang setiap kapal asing yang mencoba melintas. Dunia pun mulai merasakan dampak langsung dari konflik ini. Tak hanya itu, Iran juga melancarkan serangan drone ke kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Ledakan dan asap tebal membubung di kawasan diplomatik, menambah ketegangan di antara negara-negara di kawasan tersebut. Fasilitas energi dan kilang minyak di Uni Emirat Arab pun menjadi sasaran berikutnya. Serangan ini menyebabkan kebakaran hebat dan mengancam pasokan energi global, membuat harga minyak melonjak tajam di pasar dunia. Konflik pun meluas ke Lebanon, di mana jet tempur Israel menyerang posisi Hizbullah di sepanjang perbatasan. Ledakan demi ledakan terdengar hingga ke pelosok desa, menandai eskalasi perang yang tak lagi bisa dibendung. Ribuan warga sipil Lebanon terpaksa mengungsi, membawa barang seadanya, dan meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Perbatasan dipenuhi keramaian, eksodus massal pun tak terhindarkan. Dalam hitungan hari, perang yang awalnya bersifat lokal berubah menjadi konflik regional yang membakar seluruh kawasan Timur Tengah. Titik-titik konflik bermunculan di berbagai negara, menandai babak baru ketidakpastian dan ancaman bagi perdamaian dunia.
Penutupan Selat Hormuz langsung melambungkan harga minyak global hingga 40%, kenaikan terbesar dalam sejarah. Dalam hitungan jam, pasar keuangan di seluruh dunia bergejolak. Para analis dan pelaku pasar terkejut melihat grafik harga minyak yang menanjak tajam, memecahkan rekor yang selama ini tak tergoyahkan. Ketidakpastian menyelimuti bursa saham, sementara para investor berlomba-lomba mencari perlindungan dari gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampaknya terasa di seluruh dunia, biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok melonjak, inflasi mengancam. Di banyak negara, antrean panjang mengular di SPBU, masyarakat panik memborong bahan makanan, dan rak-rak supermarket pun kosong dalam sekejap. Harga-harga kebutuhan pokok naik drastis, memicu keresahan di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Banyak keluarga harus mengencangkan ikat pinggang, sementara pemerintah mulai menyiapkan langkah-langkah darurat untuk menahan laju inflasi. Industri dan maskapai terpukul, banyak tanker memilih berlabuh daripada mengambil risiko. Pabrik-pabrik besar mengurangi produksi karena biaya energi melonjak, sementara maskapai penerbangan membatalkan rute-rute internasional akibat harga aftur yang tak terkendali. Ribuan pekerja terancam kehilangan pekerjaan, dan rantai pasok global mulai terganggu. Ketidakpastian ini membuat dunia usaha menahan napas, menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Hingga pertengahan Maret, setidaknya 16 kapal diserang di sekitar selat, membuat premi asuransi meroket. Setiap kapal yang melintas kini harus membayar biaya asuransi berlipat ganda, dan banyak perusahaan pelayaran memilih menunda pengiriman. Ketegangan militer di kawasan meningkat. Patroli bersenjata menjaga setiap sudut perairan, dan ketakutan akan serangan berikutnya terus menghantui para pelaut. Negara-negara Asia dan Eropa, yang sangat bergantung pada minyak Timur Tengah, menghadapi mimpi buruk pasokan. Kilang-kilang minyak mulai kekurangan bahan baku, antrean truk tangki mengular di pelabuhan, dan pemerintah harus mencari alternatif pasokan dari negara lain dengan harga jauh lebih mahal. Ketergantungan pada minyak Timur Tengah kini menjadi bumerang yang menghantam perekonomian mereka. Cadangan strategis hanya solusi sementara. Blokade berkepanjangan bisa memicu resesi global. Negara-negara mulai menguras cadangan minyak nasional, namun semua tahu persediaan itu terbatas. Para ekonom memperingatkan jika krisis ini berlarut-larut, dunia bisa terjerumus ke dalam resesi yang lebih dalam dari sebelumnya. Ketakutan akan gelombang PHK massal dan penurunan daya beli menghantui setiap sudut dunia. Pemerintah di seluruh dunia dihadapkan pada pilihan sulit untuk melindungi rakyatnya. Mereka harus menyeimbangkan antara menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Setiap keputusan diambil dengan penuh pertimbangan, karena satu langkah salah bisa memperburuk keadaan. Dunia menanti solusi, sementara tekanan politik dan sosial terus meningkat. Krisis ini membuktikan betapa terhubungnya dunia. Perang di satu titik bisa membuat seluruh planet menahan napas. Setiap negara, tak peduli seberapa jauh dari pusat konflik, ikut merasakan dampaknya. Dunia kini sadar, stabilitas global sangat rapuh, dan ketergantungan pada satu sumber energi bisa menjadi ancaman nyata bagi masa depan umat manusia. Di tengah kekacauan, Presiden Trump mengklaim AS telah menghancurkan 100% kekuatan militer Iran. Namun, ia juga mengakui Iran masih mampu menutup Selat Hormuz dengan drone, ranjau, dan rudal. Kontradiksi ini menyoroti rumitnya perang asimetris, aset militer besar Iran mungkin hancur, tapi taktik gerilya laut tetap efektif. Garda Revolusi Iran telah lama mempersiapkan skenario ini dengan kapal cepat dan drone murah. Klaim kemenangan Trump lebih untuk konsumsi politik domestik, sementara kenyataan di lapangan jauh berbeda. Dunia melihat harga minyak melonjak dan kapal-kapal tetap diserang. Klaim kemenangan terdengar hampa. Menyadari Iran masih mengancam Selat Hormuz, Trump meminta negara-negara seperti Inggris, China, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan mengirim kapal perang. Ia menuntut mereka ikut menjaga jalur minyak, menegaskan Amerika tak bisa menanggung beban sendiri. Trump menjanjikan dukungan bagi yang bergabung, tapi juga mengancam akan terus membombardir Iran. Negara-negara dihadapkan pada dilema, ikut koalisi berarti terlibat perang, tapi menolak berarti risiko pasokan energi. Permintaan ini menguji aliansi global dan memaksa negara-negara menimbang risiko ekonomi dan diplomatik. Dunia menunggu, tegang, bagaimana sekutu merespons panggilan perang Washington.
Respons dunia terhadap permintaan Trump cenderung dingin dan diplomatis. Inggris hanya mempertimbangkan opsi defensif seperti drone pencari ranjau tanpa komitmen perang. Prancis menolak mengirim kapal selama konflik panas, khawatir terseret lebih dalam. China menolak intervensi militer, memilih dialog dengan Iran demi kelancaran pasokan energi. Jepang dan Korea Selatan enggan berkomitmen militer, memilih menunggu dan memantau situasi. Dunia lebih memilih diplomasi daripada konfrontasi, menolak strategi eskalasi Trump. Jalan keluar yang diinginkan dialog, bukan kapal perang. Iran tak mundur, justru menggandakan ancaman. Selat Hormuz tetap diblokir hingga agresi berhenti. Garda Revolusi terus menebar ranjau dan berpatroli, menjadikan setiap pelayaran taruhan nyawa. Iran mengancam menargetkan kapal tanker menuju AS Israel atau sekutu koalisi, memperluas zona konflik. Mereka juga memperingatkan perusahaan energi serangan ke fasilitas Iran akan dibalas ke infrastruktur musuh. Strategi Iran maksimalkan tekanan ekonomi global, paksa musuh menanggung biaya perang. Konflik regional kini berubah menjadi krisis global, melibatkan kepentingan seluruh dunia. Di balik berita minyak dan kapal perang, perang di Teluk Persia menimbulkan luka kemanusiaan mendalam. Serangan udara AS Israel di Iran menewaskan lebih dari 1.200 orang, mayoritas warga sipil. 3 juta lebih warga Iran mengungsi, menciptakan krisis kemanusiaan besar. Di Lebanon, serangan Israel menewaskan ratusan dan memaksa ratusan ribu mengungsi. Infrastruktur sipil hancur, akses bantuan kemanusiaan terhambat. Biaya perang bagi AS mencapai miliaran dolar dan korban jiwa, menyoroti harga mahal konflik modern. Di balik statistik, jutaan orang biasa menanggung penderitaan yang tak terbayangkan. Krisis Selat Hormuz membuktikan bahaya eskalasi militer dan pentingnya kerjasama internasional. Respons dunia yang enggan berperang menunjukkan solusi militer tak cukup untuk masalah geopolitik kompleks. Penutupan selat oleh Iran menegaskan negara kecil pun bisa mengguncang ekonomi global. Jalan keluar bukan menambah kapal perang, tapi membuka dialog dan diplomasi. Peran negara netral dan organisasi internasional sangat krusial untuk dieskalasi. Krisis ini jadi pengingat dialog bukan perang, adalah kunci menjaga urat nadi ekonomi dunia tetap terbuka.